Tunggu deh, ini sepatu belum gue review ya? Oh. Halo Sobat Aktif, jumpa lagi dengan gue di vlog Bangke, channel terbaik untuk review, sharing, dan semua seputar dunia lari. Ini adalah final review gue dari sepatu 910 Gaze Ekiden. Jadi sebenarnya sepatu ini udah gue beli lama, kayaknya udah mungkin tahun kemarin malah ya. Nanti gue akan cek unboxing dan first impression gue itu di kapan. Yang pasti sepatu ini sering gue pakai ganti-gantian dengan beberapa sepatu yang lainnya. Dan sekarang gue akan kasih final review apakah sepatu ini oke, apa yang perlu diimprove, sehingga Sobat Aktif bisa menentukan apakah akan membeli sepatu ini atau mungkin ini bukan sepatu yang cocok buat Sobat Aktif. Tonton terus video sampai habis, jangan di skip-skip, sehingga nanti Sobat Aktif bisa tahu semua detail lengkap mulai dari upper, midsole, sampai downsole-nya. Gue akan share semuanya, jadi let's go. Oke, yang pertama disclaimer, sepatu Gaze Ekiden ini gue beli dengan biaya gue sendiri. Gue belum disponsori oleh pihak manapun. Kalau mau sponsorin, mau dong. Sehingga gue akan memberikan brutally honest review agar Sobat Aktif mendapatkan perspektif yang objektif untuk menentukan pilihan dan menambah informasi mengenai sepatu dan mungkin gear-gear lain yang ada di channel ini. Dan yang kedua, jangan lupa subscribe, like, dan share semua video dari channel YouTube Bangke ini agar gue juga makin semangat untuk membuat video-video selanjutnya, konten-konten selanjutnya. Nantikan terus semua video-video keren yang akan gue sajikan. Dan juga jangan lupa tulis juga di kolom komentar apakah ada gear yang mau gue review. Mungkin ada hal-hal mengenai dunia lari yang pengen Sobat Aktif dengarkan dari gue. Gue akan dengan senang hati, silahkan tulis di kolom komentar. Gue akan respon dan mungkin akan gue siapin videonya segera untuk Sobat Aktif. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, ini dia sepatunya di tangan gue, 910 Gaze Ekiden. Ini gue beli yang warnanya biru. Gue nggak tahu apakah sekarang sudah ada new release dari Gaze Ekiden ini. Silahkan Sobat Aktif tulis di kolom komentar. Tapi yang akan gue review adalah sepatu Gaze Ekiden yang versi yang ini. Nanti gue akan kasih link pembeliannya juga dari marketplace. Jadi mungkin Sobat Aktif setelah menonton video ini mungkin memutuskan untuk mau memilikinya, silahkan langsung klik di link yang akan gue sediakan di bagian description. Oke, mulai dari yang pertama, upper. Yang gue suka dari upper sepatu Gaze Ekiden ini adalah uppernya itu tipis, uppernya itu breathable. Seperti bisa ngeliat bahwa uppernya ini terdiri dari mesh, jaring-jaring, dan kalau dilihat juga cukup transparan, yang menunjukkan bahwa sepatu ini cukup breathable saat dipakai. Gue selalu pakai sepatu ini dengan kaos kaki, dan so far gue nggak pernah ngerasakan ada isu hotspot, atau mungkin panas, atau mungkin friksi di beberapa bagian sepatu ini. Sangat-sangat nyaman dari sisi uppernya. Di sisi belakang, Sahabat juga bisa lihat lidah belakangnya ini juga cukup panjang, jadi lumayan melindungi bagian heel gua dan juga rigid, sehingga pada saat gua melakukan toe off, kaki gua benar-benar disecure oleh di bagian heelnya. Bagian lidahnya sendiri bukan yang tipe tradisional, lidahnya ini sudah menyatu dengan uppernya, sehingga sangat minim sekali ya yang namanya heel slippage atau lidah kepleset. Lidahnya ini juga masih sangat tipis sehingga tidak menambah beban dari sepatu 910 ini. Talinya, yes, dari bagian tali sejauh gua pakai 910 Gaze Ekiden ini sangat oke di bagian pertaliannya. Dia nggak gampang lepas, talinya termasuk tali yang tradisional yang model flat, dia bukan yang rounded. Dan memang biasanya sepengetahuan gue juga tali-tali sepatu yang model flat ini lebih nggak gampang lepas ya dibandingkan beberapa sepatu yang pernah gue pakai yang menggunakan tali sepatu model rounded. Sepatu ini juga memiliki beberapa bagian reflektif di bagian belakang dan di bagian depan, sehingga cukup membantu kalau Sobat Aktif menggunakannya untuk berlari di malam hari. Lanjut lagi ke bagian midsole ya. Yes, midsole ini adalah nyawa dari sepatu istilahnya ya. Mungkin Sobat Aktif kalau nonton review sepatu, tentunya yang paling menarik itu adalah memang bagian midsole ya, bagian sole ini. Seperti apa sih Bangke sole dari sepatu Gaze Ekiden ini? Dalam impresi gue, gimana cara gue gambarinnya ya? Gue adalah big fan sepatu-sepatu plat karbon. Banyak sepatu gue, Sobat Aktif pasti sudah tahu, Nike Zoomfly, dan yang terakhir juga gue gunakan Adidas Boston 10. Gue benar-benar big fan sepatu carbon plate. Namun sepatu ini, pada saat gue pakai untuk regular jogging, sepatu ini memiliki sole yang cukup springy sebenarnya. Dia bukan yang paling empuk, tapi juga nggak rigid
istilahnya kalau dibilang seperti sepatu racing. Ini adalah sepatu yang bisa Sahabat Aktif pakai untuk jogging sehari-hari, lari sehari-hari. Ini sepatu yang bisa Sahabat Aktif gunakan sebagai go-to jogging shoes istilahnya. Pagi-pagi mau lari pakai mana ya, langsung tarik sepatu ini, nggak usah pikir-pikir, pasti enak. Buat speed work, gue bisa ngerasain transisi yang smooth dari sepatu ini, dan itu adalah transisi yang mirip sama sepatu Adidas Uncaged gue sebenarnya. Jadi kelebihan sepatu Adidas Uncaged kan sebenarnya kan karena dia menggunakan sole boost, dia lebih memiliki energy return. Tapi di lain sisi, rollingnya itu juga enak. Dan sepatu 910 GSX ini juga memiliki rolling effect yang sama, paling nggak mirip sama Adidas Ultra Boost Uncaged. Jadi kalau Sahabat Aktif jogging dengan sepatu ini, dan Sahabat Aktif sudah masuk di istilahnya di jogging pace, kaki Sahabat Aktif itu rasanya udah kayak rolling aja. Stool-nya akan sangat minimalis. Beda pasti rasanya dengan sepatu dengan plat karbon, tapi rolling effect dari sepatu ini cukup membuat lari Sahabat Aktif menjadi lebih ekonomis. Dan sejauh yang gue pakai, sole-nya juga masih cukup tebel, masih cukup, tidak ada tanda-tanda kalau sole itu misalnya makin kempes atau mungkin makin tipis. Habis bisa lihat sendiri, ini masih intact banget. Bahkan yang namanya kerutan-kerutan pun masih sangat minimalis sekali Sahabat Aktif. Dan ini sepatu lumayan gue pakai loh, terutama waktu awal gue pakai untuk test use. Lanjut ke bagian sol bawah. Bagian sol bawah sepertinya sih nggak banyak yang bisa gue ceritain, karena sepatu ini memiliki hampir semua bagian ini adalah solnya. Jadi ya gripnya sangat baik, traction-nya sangat oke. Kayak gue pernah pakai lari di kondisi-kondisi yang agak basah, gue nggak ngerasain terlalu slip. Di bagian tengahnya sendiri pun ini juga ada bagian foam aslinya. Sudah mulai tergerus, tapi nggak tergerus-tergerus banget. Jadi sepertinya cukup tahan. Menurut tebakan gue sih kalau dipakai lari sampai 500 bahkan mungkin 700 kilo, sepatu GSX ini masih awet lah soalnya. Mungkin Sahabat Aktif yang sudah pakai sepatu ini lama dan menghitung mileage-nya boleh tulis di kolom komentar. Sudah sampai kilometer berapa nih Sahabat Aktif sudah menggunakan sepatu GSX ini untuk lari sehari-hari. Dan kesimpulannya adalah, ini adalah sepatu yang murah tapi bukan murahan. Sahabat Aktif bisa cek langsung di link yang gue berikan di kolom description nanti. Silahkan cek ukurannya. Oh iya, ngomongin mengenai ukuran, tuh untuk GSX ini menurut gue, dalam opini gue, sepatu ini adalah true to size atau lebih kecil sekitar setengah size. GSX ini bisa true to size, tapi bisa juga mungkin Sahabat Aktif kurangin setengah sampai satu size di bawahnya. Karena gue juga mesti bilang, toe box-nya lumayan roomy. Oh iya, toe box dari sepatu GSX ini lumayan roomy. Dia space-nya nyaman banget, besar banget gitu. Bahkan kadang-kadang gue ngerasa kayak apa nih sepatu kegedean gitu. Dan akhirnya Sahabat bisa lihat juga bahwa talinya ini benar-benar hampir, mana nih? Talinya ini benar-benar hampir mepet banget sebenarnya nih. Karena ya kalau gue pakai kencengin, kayaknya masih longgar. Tapi bagi gue sepatunya cukup nyaman, nggak ngerasa sempit. Dan sepatu yang gue pakai ini, waktu itu gue beli dengan konsep true to size. Jadi gue pakai sepatu US 10,5. Ini gue beli dengan size yang sama. Dan memang masih agak roomy, jadi Sahabat Aktif bisa consider mungkin kalau Sahabat mau kurangin setengah sampai satu size, setengah kali lah. Mungkin akan mendapatkan fitting yang lebih snug istilahnya. Dari kesimpulannya, GSX ini highly recommended untuk Sahabat Aktif yang mungkin mulai berlari, Sahabat Aktif yang mau punya sepatu yang daily use, pengen punya sepatu yang bisa dipakai sebagai rotasi dari mungkin main sepatu utama Sahabat Aktif. GSX ini sangat cocok untuk Sahabat Aktif milikin. Dari skala penilaian, upper gue akan kasih 8,5 dari 10. Untuk midsole, gue akan kasih 9 dari 10. Karena gue benar-benar kaget dengan performance midsole-nya sendiri. Rolling effect-nya benar-benar bikin gue kaget sejauh gue pakai. Dan untuk downsole-nya, gue akan kasih 7,5 dari 10. Jadi ini dia final review gue dari 910 GSX Ekiden. Mungkin Sahabat Aktif punya pertanyaan lebih lanjut, mungkin ada komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa klik like, subscribe, dan share konten-konten dari channel YouTube Bangke ini, agar gue juga makin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa di video gue berikutnya dan peace!